Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Cik Guncis. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Disimak baik-baik ya. Apakah Ananda semua sudah siap belajar? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, yuk kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita dapat kita terima dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman suku bangsa, misalnya ada suku Jawa, suku Batak, Minangkabau, Sunda, dan sebagainya. Juga ada beberapa agama, Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, dan Buddha. Indonesia juga memiliki banyak sekali keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat yang sangat kaya di Indonesia. Yuk, bacalah teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan, dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, keberagaman begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu, mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal-hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Dari bacaan tersebut, kita dapat mengambil banyak manfaat atau hikmah yang dapat kita terapkan agar hidup kita rukun dalam kehidupan kita sehari-hari.
Hidup rukun dapat dimulai dari rumah, sekolah, maupun masyarakat. Sikap apa saja sih yang diperlukan agar tercipta kerukunan? Ya, yang pertama adalah peduli. Peduli artinya perhatian dengan keadaan di sekitar kita. Melihat orang lain terjatuh, tertimpa musibah, kita dengan segera menolongnya. Yang kedua adalah mendahulukan kepentingan bersama. Kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya menghormati orang lain. Apa saja sih manfaat jika kita hidup rukun? Yang pertama, hidup rukun akan menciptakan kedamaian. Yang kedua, hidup menjadi aman dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Dan yang terakhir, dengan hidup rukun akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah Ananda semua pernah melihat pertunjukan tari? Bagaimana gerakannya? Bagaimana posisi berdirinya? Kenapa ya posisinya bisa rapi dan nampak cantik? Ya, itu karena para penari memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Itu yang dinamakan dengan pola lantai. Jadi, pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal yang pertama, tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya, pada tari Gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Contohnya, tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Apakah Ananda bisa menyebutkan tarian yang menggunakan pola lantai lurus, pola lantai diagonal, atau pola lantai melengkung? Pastinya sudah ya. Usai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat untuk Ananda semua ke depannya nanti. Ananda semua silahkan kerjakan latihan soal berikut, kemudian kirim jawabannya di WA Ibu. Selamat mengerjakan, selalu semangat!